Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini Dia masih memberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah di rumah Tuhan dan belajar akan firman-Nya. Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pimpinan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh mendapatkan satu kesempatan istimewa untuk kembali dengar-dengaran dengan firman-Mu. Untuk itu kiranya bagian firman yang akan kami baca ini dapat kami mengerti, dan kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami agar kebenaran firman Allah ini menjadi satu pelajaran berharga bagi kami, bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang percaya. Sertailah kami dan kuduskanlah setiap kami dengan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Wahyu pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tata terdiri di surga. Dan di tata itu duduk seorang, dan dia yang duduk di tata itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tata itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan di sekeliling tata itu ada 24 tata, dan di tata-tata itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan memahkota emas di kepala mereka. Dan dari tata itu keluar kilat guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tata itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tata itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tata itu, dan di sekeliling-kelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalam penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah dan yang akan datang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara atau berdiskusi tentang topik ibadah di dalam konteks kehidupan daripada gereja memang menarik dan bahkan sering ditemui di dalam perbincangan diskusi itu, berbagai macam pandangan, dan bahkan kadang-kadang meruncing sehingga menimbulkan satu perdebatan yang cukup sengit. Namun saudara-saudara, di pagi hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara belajar bukan kepada perbedaan tata ibadah dan lagu-lagu, apakah itu hymn ataupun yang lagu kontemporer, terus selera musiknya serta jenis perangkat musiknya. Tetapi saya ingin mengajak saudara belajar untuk melihat esensi, yakni apakah yang menjadi pusat daripada ibadah yang kita lakukan saat ini. Saudara-saudara,
Sia-sia belaka kalau kita itu sampai adu argumentasi, kalau yang lebih mendasar itu kita abaikan. Melalui nas firman Tuhan hari ini, yang baru saja kita baca ini, kita akan belajar tentang apa yang menjadi pusat daripada ibadah yang saudara lakukan selama ini. Nah saudara, dalam pasal-pasal sebelumnya, dalam pasal 2 sampai pasal yang ketiga, di mana Tuhan Yesus itu berbicara kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Saudara, kalau boleh saya rangkum, itu ada 4 jemaat yang dipuji, yang ditegur oleh Tuhan, yaitu Efesus, Pergamus, Tiatira, dan Sardis. Ia juga memuji 2 jemaat, yaitu Smyrna dan Philadelphia. Dan yang terakhir, ia mencela 1 jemaat, yaitu Laodikia. Nah saudara, Yohanes sebagai orang yang mendapatkan satu anugerah yang sangat istimewa ini, kemudian mendapatkan satu kesempatan, mendapatkan dan dia melihat suatu kejadian-kejadian berikutnya. Saudara, ketujuh jemaat yang tadi sudah saya katakan itu sebetulnya adalah mewakili jemaat secara universal. Itu ditujukan ke setiap tempat di mana umat Tuhan berkumpul untuk beribadah, bersekutu, dan melayani. Nah, masuk dalam pasal 4 ini saudara, Yohanes, saudara-saudara, sedang melihat satu penglihatan yang lain. Ia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat ke dalam surga dan melukiskan apa yang telah ia dengar dan lihat. Dan saya ingin katakan saudara, laporan-laporan Yohanes ini kebanyakan adalah berbentuk simbolis. Nah saudara, gereja-gereja sebagaimana yang dicatat di dalam bagian kitab Wahyu ini adalah gereja yang pertama kali melihat hal-hal yang harus segera terjadi dengan begitu cepat menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu saudara, gereja itu punya kewajiban untuk sungguh-sungguh memperhatikan, meneliti, mempelajari, dan memberitahu kepada dunia hal yang begitu urgent ini. Saudara, apa jadinya jikalau gereja mengabaikan surat Kristus yang telah diberikan oleh Kristus kepada Yohanes? Maka gereja jelas tidak hidup dalam kebenaran dan kehilangan berkat Tuhan. Saudara, di bagian awal dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus segera terjadi sesudah ini. Saudara, Yohanes melihat apa saudara? Sebuah pintu terbuka di surga dan mendengar suara Tuhan Yesus yang memintanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saudara, suara Tuhan mengundangnya naik lebih tinggi melalui pintu itu dan melihat sendiri penyingkapan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Nah, perlu kita tahu saudara, waktu itu ada jarak antara tempat Yohanes dengan pintu yang terbuka di surga itu. Boleh saya katakan saudara, Yohanes pada waktu itu mendapatkan satu pengalaman yang sangat istimewa yang tidak semua orang itu bisa mengalami.
Dia dapat masuk ke tempat Kristus berada melalui pintu yang sudah dibukakan oleh Tuhan. Ia telah berada dalam kondisi mengalami masa intermisi, dan kini dia mengalami kuasa Roh Kudus yang memungkinkan dan mendengar suara daripada surga. Saudara, Yohanes dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus untuk masuk lewat pintu yang sudah dibukakan baginya di surga. Ini adalah satu pengalaman yang sangat khusus, ya, tempat di mana Allah tinggal, dan Dia adalah satu-satunya yang diurapi, yaitu Kristus Yesus. Di dalam pengalaman roh ini, Yohanes yang belum mengenal tubuh kemuliaan dapat naik mengikuti perintah daripada Tuhan Yesus. Karena ini adalah satu pengalaman perjalanan menuju ke surga yang dipakai oleh Roh Kudus sebagai gambaran yang paling jelas tentang pengangkatan gereja. Saudara-saudara, begitu berada di situ, saudara, Yohanes melihat sebuah tahta dan Tuhan Yesus sedang duduk di atas tahta itu. Saudara, penampakan Tuhan Yesus di dalam kemuliaan ini tidak diuraikan dalam bahasa antropomorfis, tetapi kemuliaan Kristus dan apa yang ada di sekelilingnya tidak bisa dijelaskan tanpa antropomorfis analogi. Maksudnya, bagaimana menjelaskan dalam bahasa manusia yang bisa dicerna oleh manusia ini. Saudara, apa yang terjadi? Dia melihat satu hal-hal yang sangat unik, saudara. Mulai pasal yang ketiga dikatakan, dan dia yang di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan satu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Saudara, rupanya sosok yang duduk di atas tahta itu dikatakan seperti permata yaspis, yang ini terafiliasi dengan kemuliaan Allah. Permata sardis, satu kemuliaan yang tiada tara mengelilingi tahta itu seperti pelangi dengan nuansa yang begitu gilang gemilang seperti zamrud. Saudara, menariknya, tiga permata ini dipadukan, adalah dimaksudkan untuk mengintensitaskan kemuliaan Kristus Yesus yang adalah cahaya kemuliaan Allah yang tiada tara. Saudara, kalau kita telusuri kamus Alkitab, saudara, yaspis itu adalah bercahaya, bening, berkilat. Permata sardis bersinar merah gemilang, sedangkan zamrud memancarkan sinar yang hijau. Dan apabila tiga-tiganya dipadukan, akan menyeruak cahaya pelangi yang begitu indah. Jadi saudara, tahta di mana Kristus ada itu memiliki satu cahaya yang gilang gemilang yang begitu indah. Ini adalah satu pengalaman yang dialami oleh Yohanes. Saudara, kalau kita kembali kepada Perjanjian Lama, kita tentu pernah melihat pernah membaca satu peristiwa di mana setelah era air bah, setelah kering, kemudian ya nampak ya di langit itu adalah satu pelangi. Itu adalah satu tanda kasih karunia dan perjanjian belas kasih daripada Allah yang selalu segar dan hijau bersinar dari tata kasih karunia Kristus. Saudara, apalagi yang dialami oleh Yohanes? Dari tahta di mana Tuhan Yesus duduk, keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, seperti
kehadiran Yahweh di Gunung Sinai. Kini saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak menamakan diri sebagai seorang hamba yang menderita, tetapi sekarang dia itu adalah Raja Surgawi yang kehadirannya adalah kehadiran Allah sendiri yang sama dengan Bapa dan Roh. Saudara, 7 obor yang menyala-nyala dalam tata itu adalah ketujuh Roh Allah yang menunjukkan satu completeness, satu keutuhannya, Roh Allah di dalam segala keutuhannya. Dan di dalam tata itu ada lautan kaca bagaikan kristal yang memisahkan tahta. Saudara, kaca itu memberi efek semua yang ada dalam ruangan itu akhirnya terhubung satu sama lain. Kaca kristal ini juga seperti merasa terhubung dengan luar dan nuansa kedekatan yang begitu hangat. Saudara, keindahan dan kemuliaan yang berpusat pada tahta itu terasa begitu dekat, ramah, terhubung, dan memberikan satu sukacita besar. Dan lautan kaca itu bagian kristal itu menjelaskan betapa kemuliaan Kristus adalah kemuliaan di dalam kehadiran Allah yang maha tinggi, Raja di atas segala raja, dan hakim yang agung atas segala sesuatu. Dan itu, saudara, membuat yang hadir di depan tahta itu selain takjub juga dipenuhi sukacita, kedekatan, dan memiliki relasi yang transparan walaupun ia terpisah secara total dan transenden dari segala ciptaan. Dan di tengah-tengah tahta itu, saudara, di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Saudara, kalau kita bayangkan itu, ya apa ya? Waduh, luar biasa. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Saudara, ini jangan ditafsirkan secara ngawur. Ini bukan makhluk yang kalau saya bilang dalam bahasa Jawa itu menakutkan atau memedeni gitu ya, seperti monster. Tidak, saudara. Melainkan ini adalah pribadi surgawi yang sangat spektakuler dan berpengetahuan. Mereka mengetahui dan memahami serta memiliki wawasan dan persepsi yang lebih besar daripada siapapun. Makhluk dengan kecerdasan dan pemahaman yang luar biasa ini menjalani keberadaan mereka untuk apa, saudara? Menyembah Tuhan. Apa yang dapat kita belajar dari peristiwa ini? Semua kegagalan untuk benar-benar beribadah berakar pada kurangnya penglihatan dan pemahaman tentang Kristus. Kalau kita bandingkan dengan Yeskiel pasal 1 ayat 4 sampai 11, 10, ayat 20 sampai 22, kita memahami makhluk surgawi ini sebagai kerubim. Makhluk malaikat yang begitu spektakuler mengelilingi tahta Tuhan. Dikatakan juga di situ, saudara, seperti singa, seperti anak lembu atau sapi, wajahnya seperti manusia atau juga seperti elang yang terbang. Saudara, Yohanes menggambarkan 4 kerub, masing-masing dengan wajah yang berbeda. Dan yang menarik, saudara, kerub-kerub ini berkualifikasi dengan semua anugerah yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, menjadi berani seperti singa, kuat seperti lembu, bijaksana seperti manusia, dapat terbang tinggi seperti elang. Nah, cara keempat makhluk ini yang super intelijen ini menyembah Tuhan mengingatkan kita bahwa ibadah kita harus intelijen. Pelayanan kita tidak boleh gegabah, tetapi juga harus masuk akal. Dalam Roma 12 ayat 1, seperti itulah mengapa kita dapat memberi alasan. Seperti 4 makhluk yang memiliki cara beribadah yang begitu cerdas ini, saudara. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa harus cerdas mengenal kepada siapa kita itu beribadah. Perhatikan, saudara, di bagian ini. Keempat makhluk surgawi ini menyembah Tuhan Yesus secara terus-menerus.
siang dan malam. Perhatikan ayat pasal 4 ayat 8. Mereka tidak beristirahat siang atau malam dan selalu berkata, kudus, kudus, kudus. Kerub terus-menerus mengulang kalimat kudus, kudus, kudus. Saudara, sifat dan karakter suci daripada Tuhan itu dinyatakan dan ditekankan dengan pengulangan sampai 3 kali. Nah saudara, kalau boleh saya katakan, pengulangan 3 kali ini memanggil semua makhluk untuk menaruh pusat perhatian kepada kekudusan Allah. Saudara, ibadah adalah kudus karena pusat perhatiannya adalah kekudusan Allah. Sekali lagi saudara-saudara, ibadah yang sejati, yang benar adalah kudus karena pusat perhatiannya adalah kekudusan Allah. Manusia akan sangat tidak layak apabila menista kekudusan Allah dalam ibadah, baik langsung ataupun tidak langsung. Saudara, betapa banyak saudara orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, orang percaya, menghina ibadah dalam sikapnya di dalam beribadah. Kadang mereka mempermasalahkan persoalan-persoalan liturgi, musik maupun pengkhotbahnya. Tapi sekali lagi saudara, ibadah yang sejati adalah ibadah dan pusatnya adalah kekudusan Allah. Saudara, keempat makhluk yang penuh dengan mata ini memiliki tugas khusus dalam ibadah dan melihat dengan jelas semua makhluk yang atas anugerah diperkenan datang beribadah. Sayang saudara, pada masa kini banyak orang Kristen menistakan ibadah di era ini. Pertanyaannya adalah yang menjadi pergumulan kita masing-masing. Saudara sudah beribadah? Sudahkah saudara menaruh hormat dan menguduskan Tuhan dalam ibadah? Bukankah kadang-kadang saudara di masa-masa pandemik seperti sekarang ini, ketika kita belum bisa beribadah secara onsite bersama, kita kadang-kadang datang kepada Tuhan itu ala kadarnya. Ya tidak? Kadang-kadang kita itu sambil, kalau boleh saya bilang dalam bahasa orang Jawa itu leleye, terlalu santai menghadap Tuhan, terlalu menganggap kan saya langsung sama Tuhan, jadi aku gak perlu terlalu siap-siap, apa adanya aja begitu. Saudara, tidak bisa. Mari kita perhatikan makhluk yang di surga saja ketika menghadap Allah itu penuh dengan sikap penyembahan, selalu mengatakan kudus, kudus. Sudahkah saudara sebagai orang Kristen di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, saudara sudah beribadah, menaruh hormat dan menguduskan Tuhan dalam ibadah? Itu yang pertama. Kalau misalkan kita ini selama berapa waktu, hampir 1,5 tahun ini, mungkin saudara kita beribadah di rumah, tapi apakah kita memiliki sikap yang betul-betul menghargai Tuhan, yang sungguh-sungguh menaruh hormat yang dalam? Jangan sampai saudara, ketika kita mengatakan aku beribadah, tapi sikapku kepada Tuhan itu sebetulnya sangat meremehkan Tuhan, menista ibadah, dan tidak memperdulikan bahwa pusat ibadah adalah kekudusan Allah. Kalau kita sudah menista Tuhan dalam sikap kita beribadah, maukah kita bertobat dan menata ulang bagaimana aku ketika datang kepada Tuhan harus memiliki sikap selalu ingat akan satu hal yang utama, yaitu bahwa pusat daripada ibadah yang kita lakukan adalah kekudusan Allah. Sudahkah kita itu sungguh-sungguh meninggikan, mengagungkan Tuhan dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini? Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam ini. Kiranya setiap kami yang telah mendengarkan sabda firman Tuhan ini selalu ingat. Biarlah kami belajar juga melihat lewat keteladanan daripada para kerub,
Di surga sana mereka itu dengan penuh sikap penyembahan kepada Yesus Tuhan. Mereka memiliki sikap hidup yang luar biasa, di mana mereka itu menaruh hormat yang dalam menguduskan Tuhan di dalam ibadah mereka dengan selalu mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ampunilah Tuhan setiap kami kalau dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan kami seringkali menganggap remeh ibadah, sehingga kami datang kepada Tuhan Allah kadarnya. Biarlah kami menata ulang diri kami untuk sungguh-sungguh memiliki sikap yang hormat begitu dalam akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.